Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusliani dengan NIM 201109122200005. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa saja sih visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan juga program studi kesehatan masyarakat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan apa yang dimaksud dengan miracle. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan visi dan misi serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, visi. Universitas Lambung Mangkurat mempunyai visi untuk terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Lalu misinya di sini yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus kepada program unggulan lingkungan lahan basah. Nah, lalu yang kedua, di sini menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Nah, lalu yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai ke puting atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan juga berdaya saing internasional. Lalu yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Sedangkan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat yang pertama di sini adalah terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Lalu yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga sarana prasarana. Lalu yang ketiga, menghasilkan lulusan berkarakter, wajah sampai ke puting atau wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Lalu terakhir, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri maupun yang di luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Berikutnya saya akan menjelaskan apa saja sih visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama sini saya akan menjelaskan visi Fakultas dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan dan terutama di lingkungan lahan basah. Lalu ada misinya. Yang pertama di sini menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di bidang lingkungan lahan basah. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Lalu yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Lalu tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama di sini terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan
dan beretika terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Lalu yang kedua di sini, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Lalu yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian kesehatan masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Lalu yang keempat di sini, terwujudnya fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencapaian misi fakultas. Baik, selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Visi di sini, program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi fakultas program studi yang unggul dan bersaing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Lalu di sini misinya, yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Lalu yang ketiga di sini, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Untuk tujuannya, yang pertama di sini, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, memberi kemungkinan sistem evaluasi pengajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir di sini, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Lalu di sini saya akan menjelaskan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Jadi yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills, yang dimana mampu mendefinisikan data dan masalah secara tepat, dan juga mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, dan mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. Selanjutnya yang kedua, yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills, yang dimana mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan dan mampu menyatakan pilihan kebijakan
memformulasikan dengan jelas dan padat. Lalu yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills, yang mampu berkomunikasi dengan baik melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya. Dan informasi yang disampaikan dapat dipahami dan juga mampu menggunakan media teknologi dan jaringan untuk menyebarluaskan informasi. Lalu yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency, yang artinya mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang dan mampu memahaminya pada dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya. Lalu yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yang artinya mampu menggabungkan strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Yang keenam di sini, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill, yang artinya mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi-fungsi dasar. Lalu yang ketujuh di sini, mampu merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning dan management skills, yang artinya mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran dan mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan. Lalu yang terakhir yaitu yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership thinking skill, yang artinya memiliki jiwa kepemimpinan dan berpikir kritis, menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, mampu membantu menciptakan dan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Lalu berikutnya adalah miracle. Yang pertama itu adalah manager, artinya yang adalah manager, di mana di sini berarti seorang mampu mengelola berbagai bidang terkait kesehatan masyarakat dalam memberi suatu solusi masalah. Manajer ini meliputi 6M: man, money, materials, machines, methods, dan market. Lalu yang kedua, inovator, yang artinya itu adalah mampu mengembangkan dan memodifikasi produk kesehatan berupa kebijakan kesehatan dan mampu merencanakan program masyarakat baik perorangan, kelompok, masyarakat, dan institusi. Lalu yang ketiga, role model atau researcher, di mana mampu di bidang ilmu kesehatan masyarakat yang mampu menguasai metodologi penelitian dan menerapkan ke dalam suatu penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, serta menyusun publikasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah dan mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat dengan melandasi nilai etika dan profesional. Yang keempat sini yaitu evidence, yang artinya yaitu mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat. Sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mampu mengajarkan mengenai cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan masyarakat. Lalu yang kelima, communication. Sebagai agen komunikasi
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan sebagai seorang leader, kita harus yang pertama memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir secara sistem. Lalu yang kedua, mampu menguasai berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan dalam organisasi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan eksternal dan juga internal yang didasari dengan nilai etika dan moral. Lalu yang ketujuh di sini edukator, yaitu sebagai